Baik, selamat pagi para peserta didik yang berbahagia. Terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama membahas mengenai Pancasila Buddhis kelas 7. Dan seperti biasa, kompetensi yang diharapkan kalian semua bisa dilihat di layar, dan kompetensi dasar kalian akan memahami pengetahuan tentang formulasi Pancasila Buddhis dan Pancadharma. Nah, indikator penilaian kompetensi kalian bisa membaca di situ ya, yang akan kita capai. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini kalian bisa lihat di layar. Semoga kalian semua bisa mencapai tujuan pembelajaran yang dimaksud ya. Nah, baik para peserta didik yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melihat arti dari Pancasila Buddhis, di mana asal katanya itu dari kata Pancasila. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dan Pali, di mana artinya 5 kemoralan. Jadi Pancasila itu adalah ajaran dasar moral agama Buddha yang ditaati oleh para pengikut Sang Buddha. Ya. Nah, Sang Buddha bersabda bahwa barang siapa sempurna dalam sila dan mempunyai pandangan terang, teguh dalam dhamma, selalu berbicara benar dan memenuhi segala kewajibannya, maka semua orang akan mencintainya. Para peserta didik SMP kelas 7 yang sekali ini mendapatkan berkah Buddha, kita akan lihat sila-sila dari Pancasila Buddhis tersebut. Tapi sebelumnya, silakan kalian lihat ke layar. Lihat dulu gambar yang ada di situ dan tulis di kolom komentar mengenai gambar tersebut. Silakan kalian analisa terlebih dahulu. Ya. Nah, nanti kalian tulis di komentar. Baik, anak-anak semua. Pancasila Buddhis, sila yang pertama adalah Panatipata, Weramani, Sikapadam, Samadhyami, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Nah, anak-anak semua, sebagai umat Buddha, kita seharusnya menghindari pembunuhan makhluk hidup ya, dan harus peduli kepada mereka. Jadi seorang umat Buddha yang melanggar pembunuhan, hidupnya tidak tenang, umurnya relatif pendek dan cenderung memiliki penyakit. Nah, suatu pembunuhan itu terjadi apabila menyukupi 5 faktor, yaitu ada makhluk hidup, mengetahui bahwa makhluk itu masih hidup, berniat untuk membunuh, melakukan usaha untuk membunuh, dan makhluk tersebut mati karena usaha itu. Kalau sudah tercukupi syarat ini, maka itu bisa dikatakan sebuah pembunuhan ya. Nah, berikutnya sila kedua. Apa itu sila kedua? Sila kedua adalah Adina Dana, Weramani, Sikapadam, Samadhyami, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Nah, anak-anak, kembali perhatikan gambar. Silakan komen di bawah komentar, di kolom komentar ya, apa yang kalian bisa ambil maknanya dari gambar tersebut. Nah, anak-anak semua, para peserta didik yang berbahagia, suatu pencurian telah terjadi bila terdapat 5 faktor. Ya, yang pertama, suatu barang milik orang lain, mengetahui bahwa barang itu ada pemiliknya, berniat untuk mencurinya, melakukan usaha untuk mengambilnya,
dan berhasil mengambil melalui usaha itu. Jadi kita semua pasti tidak ingin benda-benda milik kita diambil orang lain, kan? Oleh karena itu sebaiknya kita juga menghargai kepemilikan orang lain dengan cara tidak mencuri, ya. Nah, sila berikutnya yaitu sila ketiga. Oke, sebelum kita melihat sila ketiga, silakan kalian pahami atau kalian tulis di kolom komentar juga apa yang kalian ketahui atau kalian maknai, pahami, kalian analisa mengenai gambar saat ini. Dan sila ketiga Pancasila Buddhis adalah Kamesu Micha Cara Weramani Sikapadam Samadhyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan asusila. Ya. Nah, anak-anak semua, suatu tindakan asusila telah terjadi bila terdapat 5 faktor, ya, yang terdiri dari orang yang tidak patut untuk disetubuhi, mempunyai niat untuk menyetubuhi orang tersebut, melakukan tipu daya untuk menyetubuhinya, melakukan usaha untuk menyetubuhinya, dan berhasil menyetubuhinya. Dan kita tahu bahwa hal terpenting dalam agama Buddha adalah menahan diri. Oleh karena itu kita harus baik-baik menjaga perilaku agar tidak melanggar sila ketiga ini, ya. Perbuatan asusila ini ada macam-macam, ya, misalnya berzina, pemerkosaan, berselingkuh, ya. Karma yang didapat sangat berat sekali, ya, yaitu kita tidak disenangi teman, mempunyai pasangan hidup yang tidak disenangi orang lain. Nah, berikut sila keempat. Sila keempat, sebelum kita ke sila keempat kembali, silakan tulis di kolom komentar apa yang bisa kalian lihat mengenai gambar tersebut, analisa, tulis di kolom komentar. Oke, sila keempat adalah Musawada Weramani Sikapadam Samadhyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar, ya. Itu sila keempat. Jadi anak-anak semua, di dalam sila keempat ini yang berarti musawada itu telah terjadi bila terdapat 4 faktor, ya, yang terdiri dari sesuatu hal yang tidak benar, mempunyai niat untuk menyesatkan, berusaha untuk menyesatkan orang lain, dan orang lain jadi tersesat, ya. Nah, jadi di dalam sila keempat kita sebagai umat Buddha harus menghindari berkata yang tidak benar, ya, menghindari berbohong, serta selalu berkata yang sopan agar selalu tercipta suasana yang damai harmonis, ya. Sebab tidak ada kebohongan di antara semua orang. Musawada, ya, atau ucapan tidak benar harus kita hindari karena menimbulkan karma buruk, bisa tidak dipercayai orang lain dan menderita, ya, karena dia telah mengucapkan perkataan yang tidak benar, ya. Nah, itu sila keempat. Kemudian sila kelima. Nah, perhatikan dulu gambar. Apa yang bisa kita pahami? Apa yang kalian pahami mengenai gambar tersebut? Ya, tulis di kolom komentar. Kemudian sila kelima adalah Sura Meraya Maja Pama Datana Weramani Sikapadam Samadhyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, ya. Nah, jadi menghindari minuman keras yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Ini bisa menghindari ini, ya. Ini sila kelima ini telah dilanggar apabila terdapat 5 macam faktor, seperti ada sesuatu yang merupakan sura meraya atau maja, yaitu sesuatu yang membuat mabuk, ya, tidak sadarkan diri dan menjadi sadar dari kelegahan dan kecerobohan. Ada niat untuk meminumnya
menggunakannya, meminum atau menggunakannya, timbul gejala mabuk dan kehilangan kesadaran. Ya, itulah sila kelima. Dan kali ini silakan kalian simpulkan ya, kesimpulan yang bisa kalian ambil, dan nanti kesimpulan juga silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Menurut kalian kesimpulannya apa ya? Nah, bisa jadi kalian mempunyai kesimpulan tersendiri, dan menurut Bapak kesimpulannya itu adalah Pancasila Buddhis merupakan dasar utama dalam pengamalan ajaran agama. Sebagai umat Buddha, Pancasila Buddhis ini sebaiknya dilaksanakan dengan tekun, ketat, dan sesuai ajaran agama. Ya, Pancasila Buddhis apabila dilakukan akan membawa manfaat yang sangat banyak bagi kehidupan sehari-hari. Antara lain, kita akan mendapatkan perlindungan dari Sang Buddha. Pelaksanaan aturan moralitas Buddhis bagi umat awam bertujuan untuk memperoleh kedamaian dan ketenangan bagi diri sendiri maupun orang lain. Sila adalah langkah terpenting dalam menjalani kehidupan untuk mencapai peningkatan batin yang luhur. Menjalani Pancasila Buddhis dengan tekun, hendaknya umat tidak boleh melanggar Pancasila Buddhis ini. Ya, baik anak-anak semua, demikian video kali ini, pembelajaran kali ini. Semoga nanti kalian bisa memaknai yang Bapak beritahukan ya. Terima kasih. Namo